Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Amistad. Film ini dirilis pada tahun 1997 dan berdasarkan kisah nyata. Bercerita tentang kapal misterius yang penuh dengan budak kulit hitam. Mereka diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Di tengah perjalanan banyak dari mereka yang sengaja bunuh diri dan sampai ditenggelamkan dengan begitu kejam. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai pada abad ke-18, tepatnya tahun 1839, di kapal yang bernama Amistad. Terlihat banyak sekali para negro yang dirantai dan dikurung di dalam dek bawah kapal. Tapi ada salah seorang pria yang berhasil melepaskan ikatan rantai di tubuhnya. Pria tersebut bernama Cinque. Dia adalah seorang pria suku Mende, berasal dari suatu desa di negara Sierra Leone, Afrika. Kemudian Cinque membantu teman-temannya yang lain untuk melepaskan ikatan rantai di tubuh mereka. Sebelum fajar menyingsing dengan hujan yang begitu lebat, para negro melakukan pemberontakan. Mereka diam-diam menyelinap ke dek utama kapal, di mana mereka membunuh beberapa awak kapal dan berhasil mengambil alih persenjataan mereka. Tapi para negro tak berpengalaman dalam melakukan navigasi pelayaran. Mereka menyandra dua navigator, yaitu Ruiz dan Montes. Para budak merantai dan menodongkan senjata kepada mereka berdua. Mereka meminta kepada Ruiz dan Montes untuk berlayar kembali ke Sierra Leone. Tapi Cinque merasa ada yang aneh dengan arah pelayaran mereka. Namun karena keterbatasan bahasa dalam berkomunikasi, Cinque dan para budak lainnya hanya bisa bergantung kepada kedua navigator tersebut dengan memberikan todongan pisau dan pistol untuk mencegah mereka melakukan penipuan di tengah pelayaran. Pada malam hari mereka berpapasan dengan kapal orang kulit putih. Mereka pun mematikan semua lampu. Ruiz dan Montes berencana untuk meminta tolong, tapi berhasil dicegah oleh Cinque. Karena pelayaran yang begitu lama, kapal mereka pun kehabisan pasokan bahan makanan dan minuman. Tapi tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan daratan. Cinque dan beberapa temannya pun menaiki sekoci. Mereka menuju daratan tersebut untuk mengambil air minum di danau. Ketika mereka kembali, mereka dikejutkan dengan datangnya kapal berbendera Amerika Serikat. Ternyata kapal tersebut merupakan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Terlihat di situ Ruiz dan Montes berteriak meminta pertolongan. Cinque mencoba kabur terjun dari sekoci dan berenang sejauh mungkin dengan sekuat tenaga. Tapi lama-kelamaan dia tidak kuat berenang dan berakhir dengan menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Para angkatan laut tersebut membawa mereka, lalu menahan mereka di dalam penjara di negara bagian Connecticut, Amerika Serikat, di mana saat itu masih menjadi negara bagian yang melegalkan perbudakan. Terlihat wajah takut dan sedih. Mereka diborgol dan dirantai kembali di dalam sel yang sempit. Mereka menunggu kasus mereka disidangkan di pengadilan Amerika Serikat. Sementara itu di kerajaan Spanyol, Ratu Elizabeth II mengklaim bahwa orang Afrika yang di kapal Amistad adalah budak milik Spanyol yang telah disepakati melalui perjanjian dengan Amerika Serikat. Kerajaan Spanyol kemudian menghubungi John Forsyth. Dia adalah sekretaris negara Amerika Serikat dan memberitahukan kepada Presiden Amerika, Martin Van Buren, agar menggugat para negro tersebut. Presiden Amerika awalnya menganggap tidak penting kasus tersebut, mengingat ada 4 juta budak kulit hitam di Amerika, daripada hanya mengurus kasus 44 budak tersebut. Tapi saat itu ia sedang berkampanye untuk pemilihan ulang. Ia pun bersedia agar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hari untuk mereka diadili pun tiba. Mereka dibawa dan digotong ke pengadilan dengan tubuh yang dirantai. Di pengadilan, jaksa penuntut umum yaitu Holabird membacakan tuntutan tentang adanya penculikan dan pembunuhan di kapal Amistad kepada Hakim Andre Johnson. Di kubu pembela ada Louis Tappan dan Theodore Johnson menjadi pengacara hukum para negro tersebut. Mereka aktivis anti perbudakan di Amerika Serikat. Mereka menginginkan adanya kebebasan bagi orang Afrika yang diperbudak di kapal Amistad. Dari kubu lawan terdapat 3 kelompok.
Mereka mengklaim kepemilikan para negro tersebut. Kelompok pertama yaitu Sekretaris Negara John Forsyth yang datang untuk mewakili Presiden Amerika Serikat. Dia mengklaim adanya kepemilikan kerajaan Spanyol atas para negro tersebut berdasarkan perjanjian laut lepas yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Spanyol pada tahun 1795. Kelompok yang kedua yaitu dua orang tentara Angkatan Laut Amerika Serikat, Richard dan Lewis. Mereka mengaku telah menyelamatkan para negro tersebut dari kapal yang terdampar di lautan. Mereka juga mengklaim kepemilikan para negro tersebut. Kelompok yang ketiga yaitu pemilik kapal Amistad itu sendiri. Mereka menyertakan bukti surat-surat pembelian para negro tersebut di Havana, Kuba. Di situ ada dua saksi awak kapalnya yang selamat, yaitu Ruiz dan Montes. Kedatangan mereka membuat keributan dan kepanikan bagi para negro tersebut. Pengadilan pertama pun selesai. Seorang pengacara muda yang bernama Baldwin menunggu Tapan di luar. Ternyata dia menawarkan diri untuk membantu Tapan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Awalnya Tapan menolaknya, tapi pada akhirnya ia memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Baldwin untuk membantu mereka memenangkan kasus tersebut. Theo dan Tapan kemudian menemui mantan Presiden Amerika Serikat, John Quincy Adams, yang pada masa jabatannya dulu sangat menentang adanya perbudakan. Mereka meminta bantuannya, tapi tanpa memberikan alasan. Mantan presiden tersebut menolak ajakan mereka. Kemudian Baldwin, Lewis, dan Tapan berkunjung ke penjara para negro. Mereka mencoba menggali informasi tentang para budak, tapi karena kendala bahasa dan komunikasi, mereka pun tidak mendapatkan informasi apapun. Di pengadilan hari kedua, Baldwin memperlihatkan kepada hakim secara langsung bahwa para negro tersebut sama sekali tidak merespon perintah-perintah dasar dalam bahasa Inggris. Seharusnya jika memang mereka dijadikan budak di Kuba, mereka sudah mengerti perintah-perintah dasar tersebut, seperti berdiri dan membuka mulu. Tapi dari kubu pemilik kapal Amistad menyangkal. Mereka memperkuat dengan bukti dokumen-dokumen resmi pembelian negro tersebut di Kuba. Suatu hari Baldwin menemui Cinque. Dia menanyakan tempat Cinque berasal. Dia menggambar koordinasi peta di tanah. Cinque pun bisa memahami maksud Baldwin. Ia memberi tanda bahwa ia berasal dari daerah yang lebih jauh lagi dari yang Baldwin tunjukkan. Esok harinya, Baldwin bersama Tapan pergi ke kapal Amistad untuk melakukan penyelidikan. Tapan masuk di dek bawah kapal. Betapa terkejut dan sedihnya dia saat melihat alat-alat penyiksaan para negro yang ada di kapal tersebut. Di situ, Baldwin menemukan dokumen yang berisi muatan-muatan kapal yang terselip di suatu papan. Di pengadilan hari ketiga, Baldwin menjelaskan tentang isi dokumen-dokumen yang ia dapatkan di kapal Amistad. Ternyata para negro tersebut diambil dari kapal Tekora yang merupakan kapal Portugis yang terkenal akan penyelundupan orang kulit hitam di Afrika untuk diperjualbelikan sebagai budak. Dalam dokumen tersebut diketahui bahwa mereka mendapatkan para budak-budak dari negara Sierra Leone di Afrika Barat yang memang pada saat itu masih dalam kekuasaan Inggris, di mana perbudakan dilarang di sana, sehingga dapat dipastikan hal tersebut ilegal. Ini membuat kubu lawan bungkam, sehingga tidak dapat melakukan pembelaan lagi. Aksi hebat Baldwin tersebut membuat Lewis dan Tapan merasa kagum dan begitu mengapresiasinya. Mereka bertiga kemudian mencari seseorang yang bisa berbahasa Mende. Sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan James Covey yang mengerti bahasa Mende. James akan mereka jadikan sebagai penerjemah untuk para negro. Akhirnya Cinque pun bisa menceritakan kejadian kenapa ia diculik untuk dijadikan budak kepada pengacaranya. Kisahnya bermula saat Cinque berpamitan kepada istri dan anaknya untuk pergi, tapi ia ditangkap oleh kelompok bersenjata di Sierra Leone. Dia dimasukkan ke penjara budak Toboko. Hingga kemudian ratusan budak termasuk Cinque dibawa ke kapal Tekora. Penyiksaan secara tidak manusiawi mereka terima setiap saat selama di perjalanan. Mulai dari dipaksa tidur dalam kondisi terbalik, berdesak-desakan dengan tubuh yang dirantai, dicambuk secara brutal,
Bahkan ada yang sampai tewas karena dicambuk. Seorang ibu yang pasrah saking takutnya mengakhiri hidupnya dengan menceburkan tubuhnya ke laut dalam keadaan dirantai bersama bayinya. Yang paling mengerikan saat mereka menenggelamkan dengan paksa para budak-budak dengan mengaitkan rantai di tubuh mereka ke batu besar sebagai pemberat dan menceburkan batu tersebut hingga mereka pun tenggelam ke dasar lautan Samudra Atlantik yang dalam. Pada akhirnya, hanya menyisakan para budak yang bertubuh sehat dan kuat untuk bisa diperjualbelikan dengan cara dilelang di Havana, Kuba. Kemudian, sebagian dari mereka yang terjual dibawa ke kapal Amistad untuk berangkat ke Amerika Serikat, termaksud Cinque. Cerita Cinque pun dibawa ke pengadilan di hari keempat. Tapi hakim penuntut umum menganggap ceritanya bisa saja hanya karangan Cinque belaka karena tidak ada bukti dan beberapa alasan penolakan lainnya. Keesokan harinya, tiba hari di mana mereka mendengarkan keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa hakim pengadilan tingkat pertama memutuskan para negro tersebut harus dibebaskan dan mereka menahan para awak kapal Amistad karena terbukti melakukan penculikan dan penyelundupan manusia serta pembunuhan terhadap orang kulit hitam. Sorak serta tangis gembira pun dapat dirasakan oleh para negro dan pengacara hukum mereka atas kemenangan tersebut. Tapi kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Kemenangan di pengadilan tingkat pertama menimbulkan reaksi keras dari para komunitas yang pro perbudakan, ditambah dengan situasi politik yang pada saat itu dipimpin oleh pemerintahan yang mendukung sistem perbudakan. Amerika bekerja sama dengan pihak pemerintah kerajaan Spanyol. Pada akhirnya, pemerintah melalui jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat, yaitu pengadilan tertinggi di Amerika Serikat. Pengajuan hukum tersebut beralasan bahwa pemerintah Amerika Serikat khawatir jika pihak negro dibiarkan menang, maka akan terjadi perubahan atau patokan hukum bagi hakim yang lain dalam menentukan keputusan yang sama terhadap kasus yang terdahulu yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi sistem perbudakan di Amerika Serikat, bahkan bisa menghapus perbudakan tuntutan tersebut. Ini membuat Baldwin frustasi, tapi tidak akan membuat ia dan lain menyerah begitu saja. Dia kembali meminta bantuan kepada mantan Presiden John Adams. Awalnya ia menolak, tapi setelah dikirimi surat oleh Baldwin, akhirnya Adams bersedia untuk membantu. Presiden John memberikan beberapa saran dan nasihat-nasihat hukum kepada Baldwin dan yang lain. Ia juga memberikan motivasi kepada Cinque di pengadilan Mahkamah Agung. Sekali lagi kehebatan ketiga pengacara para negro pada tingkat Mahkamah Agung membuahkan kemenangan. Dan tidak kalah penting adalah keterlibatan mantan Presiden Amerika Serikat John Quincy Adams yang turut ikut serta mendampingi sebagai kuasa hukum para negro. Perjuangan menghapus perbudakan merupakan perjuangan berat di bidang hak asasi manusia karena sistem yang ada pada saat itu memang melegalkan adanya perbudakan. Bahkan konon beberapa hakim agung yang turut memeriksa perkara Amistad juga memelihara budak untuk bekerja di kebunnya. Kemenangan para negro dalam kasus Amistad menjadi inspirasi dan perubahan bagi sistem hukum dan politik di Amerika Serikat dan dunia dalam pergerakan dan perjuangan hak asasi manusia, khususnya penghapusan sistem perbudakan. Hingga pada akhirnya, penjara budak Lombok di Sierra Leone yang merupakan tempat pengiriman ribuan budak berhasil dihancurkan tentara Inggris dan Amerika Serikat. Cinque beserta teman-temannya pun dikembalikan lagi ke tempat asal mereka di Afrika. Cinque kembali ke desanya di negara Sierra Leone yang pada saat itu tengah dalam keadaan perang saudara. Desanya hancur dan keluarganya menghilang. Diyakini bahwa mereka telah dijual sebagai budak. Dan film pun selesai. Nah, gimana alurnya? Pesan moral dari film ini adalah kita harus memperjuangkan hak asasi manusia. Jangan pernah menyerah menyerukan kebenaran. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.